Baik, selamat datang kembali di YouTube saya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan 3 orang yang akan terlibat di acara yang judulnya Beat the Beat di comicacomedy.club. Satu di antara 3 tamu gua pasti udah kenal, Cing Abdel. 2 lagi nih yang sebenarnya nggak jelas siapa. Namanya siapa nih? Bulin, ya, Diki, ya, apa lagi nih, siapa-siapa aja ini kagak jelas. Cing Abdel sehat? Alhamdulillah Panji, Mas Panji gimana? Saya juga alhamdulillah masih sehat. Moga-moga sehat terus. Bubur paling enak apa, Cing Abdel? Bubur paling enak sedunia yang fana. Wah, Konsisten. iya. Gue mimpi lo Ji, siang nih gue mimpinya Ji. Oh ya? Mimpi lo mabok, terus gigi lo copot. Beneran itu tadi siang. Ya, Saking deg-degannya pengen diajak ini kali ya, kepikiran. Lo mabok, beli mobil, terus tidur di samping gue, gigi lo copot. Bisa begitu ya? Tapi gue perhatiin ya, kita tuh kalau tidur siang tuh selalu aneh-aneh loh mimpinya loh. Mimpinya ya? Coba gue tanya dulu sama Diki. Diki, lu pernah nggak tidur siang terus mimpinya aneh? Pernah nggak lo? Pernah Bang, waktu itu pas tidur siang gue pernah mimpi tiba-tiba gue di Uber orang gila. Itu mah tiap hari juga kayak gitu lo kan. Ya, kalau lo ngobrol-ngobrol orang gila itu apa? Tapi orang gilanya terbang. Aneh. Lu yakin itu lagi tidur bukan lagi giting? Nah, Bang, kayaknya tidur tapi kayaknya agak giting juga sih. Bagus. Anjay gitu. Nanti gua arahin BNN ke tempat lu. Bulin, lu pernah nggak tidur siang? Karena biasanya selalu siang tuh. Kayaknya mungkin karena otak kita tuh relatif lebih aktif gitu, nggak ikut istirahat atau apa. Lu pernah nggak tidur siang terus mimpinya aneh-aneh? Paling asar, Mas. Tidur asar itu buyang banget itu. Kalau bangun suka linglung, kayak tiba-tiba gelap kayak langit kan udah maghrib. Kayak nggak tahu aja gitu, buyang aneh. Asal mimpinya sholat zuhur, emang aneh sih. Tidurnya asar, mimpinya zuhur. Oke, jadi untuk yang lagi nonton ada acara namanya Beat the Beat. Beat the Beat itu sebenarnya intinya adalah sebuah acara di mana ada komika-komika senior yang mungkin lagi butuh-butuh beat gitu, mungkin untuk korporat, mungkin untuk kebutuhan spesial. Di sisi lain ada komika-komika yang punya beat tapi nggak ada manggungnya. Jadi yang satu butuh beat, yang satu mau ngejual beat. Nah, di obrolan kali ini ada satu yang akan membeli, bidder istilahnya, ada Cing Abdel. Kemudian ada 2 seller di sini, mewakili teman-teman yang lain, ada Bulin sama Diki. Jadi nanti di acaranya yang Bulin dan Diki akan maju, kemudian mereka akan stand up. Mereka akan stand up sekitar beberapa beat. Habis itu nanti hostnya masuk, Rin Hermana, kemudian nanya sama bidder tuh, kira-kira tertarik atau enggak untuk beli beatnya orang ini barusan. Terus misalkan ada 5 beat, kita mulai dari beat pertama, gimana menurut lo? Kadang-kadang, karena gue ngalamin sendiri ya, kadang-kadang kita suka nemu yang bagus memang. Kayak contohnya gue waktu itu pernah belanja beat kayaknya sampai 3 juta deh dari beberapa orang. Karena ada beberapa orang yang beatnya tentang Habib Rizik. Kebetulan stand up comedy special gue Keadaan Kahar tuh ada pembahasan Habib Rizik. Kata gue bagus-bagus banget nih. Akhirnya gue belanja, gue bawa di special gue. Kadang-kadang ada yang bagus. Seringkali emang sampah semua memang kadang-kadang. Gue denda tuh ya kalau bawain sampah dia yang bayar kita ya. Sayangnya tidak. Cuman Cing Abdel suka aneh. Kita ngelihat nih dia ngelempar beat. Terus kita ngelihat ya Allah kayak begini mau dijual. Terus ditanya sama Rin, lu mau ngejual berapa tuh? Tiba-tiba 500.000. Kita kadang-kadang suka marah-marah sendiri. Buset dah. Itu lu geletakin di meja juga gak ada yang mau ngambil. Lu jual 500.000. Tapi Cing Abdel, lu terbuka gak sih sama gagasan untuk ditulisin orang aja dulu? Gak usah ngomongin beli beat orang ya. Lu pernah gak sih ada joke yang sebenarnya bukan lu yang nulis, sebenarnya ditulisin orang? Sempat ada gak? Gue sih setuju aja, karena kalau gue bikin jokes juga gue rame-rame. Paling gak berdua deh. Paling gak berdua. Nentuin premis mungkin bisa juga rame-rame malah. Gue lebih sering rame-rame kayaknya ya. Karena gue modelnya bukan nulis, ngobrol gitu. Ngobrol akhirnya dapat baru dikembangin gitu. Jadi kemungkinan gue tuh memang jokes-jokesnya juga
hasil dari tim kalau gue sih ngerasanya. Tapi pernah ada nggak beat yang benar-benar bukan dari lu? Contohnya gue ada beat yang 100% beat itu yang nulis Awe. Mungkin ada yang pernah ingat gue punya beat soal regulasi prostitusi. Terus udah gue ngomong panjang lebar, di terakhir tuh ada beat yang kurang lebih bunyinya kayak gini. Seandainya prostitusi legal bisa jadi profesi yang menjanjikan. Ada ibu ngomong sama anaknya, nak kamu ngapain sih main mulu setiap hari, lihat dong kakak kamu Jablay sukses sekarang gitu. Itu satu beat itu dari Awe. Gue tanya sama Awe, boleh gue pakai nggak? Ya pakai aja Mas Panji gitu. Lu pernah nggak ada kayak gitu? Kalau gue kebanyakan sih punchline ya, karena gue mau pergaulannya tuh sama anak-anak yang bukan stand up comedian gitu. Kadang ada celutukan yang lucu, gue jadiin punchline. Misalnya kemarin nih, gue pakai punyanya si Boy Tembok, dan gue bilang boleh gue pakai nggak? Boleh. Dia punchline-nya gini, gue kalau nyanyi rock cuman intro sama song, nggak sampai ref, karena rocknya rock pendek gitu. Nah itu yang gue jadiin buat punchline, nanti gue bikinin tuh premisnya tuh. Gue malah lebih banyak kayak gitu sebenarnya, Di. Nanti gue bikinin premisnya premisnya gue bikin sesuatu yang relate ke gue, tapi bisa masuk punchline itu gitu. Ya. Soalnya ntar kadang-kadang di Beat the Beat kita juga belanja bukan karena beatnya 100% udah jadi. Kadang-kadang kita ngeliat beatnya nih, wah itu gue tahu tuh, itu sebenarnya premisnya bagus, punchline-nya masih bisa lebih oke, biasanya kita belanja. Dan biasanya orang yang ngebeat tuh kadang-kadang bilangnya gini, ini karena beatnya sebenarnya belum matang-matang banget, bakal gue kembangin lagi, gue tawar sekian ratus ribu deh gitu misalnya. Jadi ada proses kayak gitunya juga. Oke. Sekarang gue geser ke Bulin sama Diki, gue pengen tahu nih, karena kan kendalanya kan gini. Gue tarik mundur deh. Keuntungannya gini, lu berdua kan nggak ada manggung kan, Bulin Diki. Lu pernah ngejob nggak tapi Bulin sama Diki? Bulin dulu deh, pernah ngejob nggak lu? Alhamdulillah pernah. Oh, Tapi pernah. dari selama corona kagak ada. Oh, sama corona. Terakhir kali lu ngejob apa ya, Bulin? Terakhir CMM. Hah? Oh, di CMM gue? Iya. Waduh, berarti nggak terlalu buruk-buruk amat ya. Tapi udah lama banget tuh, bulan apa tuh berarti? Lupa. 2019 kayaknya deh. 2020 dipanggil 2019 atau 2020 ya? Lupa malah. Udah lama banget kelihatannya. Ya, jadi lumayan dong, nggak ada panggung. Kalau misalkan beat dilelang dikit, ya kan, dapat penghasilan, ya dong. Iya. Kalau Diki terakhir kali kapan lo? Terakhir kali 2020 juga. Acara apa? 2020. Acara waktu itu ulang tahun Kapolda yang di Selipi. Apa sih? Lumayan. Ulang tahunnya dia. Tapi nggak ada Kapolda Selipi tuh, nggak ada. Apa sih namanya? Tinggalnya di Selipi. Polda Selipi. Nggak ada Polda Selipi, bego. Polda tuh Metro Jaya, kalau daerah tuh provinsi, DKI Jakarta. Yang bukan narkoba dia, apa yang suka gerebek-gerebek gitu. Buser. Insert juga kadang-kadang suka gerebek-gerebek tuh, gue lihat-lihat tuh. Oke, acara polisi. Ya, dibayar berapa lo kalau boleh tahu corporate gitu? Ulang tahunnya dia. Oh, ulang tahunnya dia. Ulang tahun. Ulang tahunnya dia, dapatnya kan dari temen tuh, ditawarin. Ya. Nah, dia juga sekalian nyari MC kan. Nah, kalau gue stand up tuh, MC-nya si Rere sama Kemal. Oh, Kemal Gifari. Terus lu dibayar berapa? Jadi include tuh paketan kalau nggak salah. Paketan lagi. Anjay, jualnya paketan. Duit satu paket ada MC 2 sama komika gitu ya? Iya, lu kecipratan berapa? Gue pengen tahu. Enggak, kalau gue ngambilnya 1 juta doang. 1 juta? Kalau MC-nya dia 2 yang gede tuh. Iya, 1 juta mah nggak doang, lumayan itu. Dia dong. Lumayan, enggak maksudnya kalau yang mereka tuh gede. Iya, ya lu juga bersyukur. Lu kan gak lucu-lucu amat. Alhamdulillah. Masa gak lucu-lucu amat karena bayarannya gede lu? Lu bersyukur lu 1 juta lu. Emang beat lu kayak gimana? Gue pengen tahu. Opening beat lu di acara ulang tahun polisi itu kayak gimana? Gue pengen denger. Sekalian Cing Abdel jadi bisa ngeraba nih. Ini beat-beat yang bakal dijual kayak apa nih levelnya gitu kan? Iya. Jadi kan
situ kan pada polisi semua tuh Bang, banyak kan. Jadi gue masuk, gue bilang, jadi daerah gue tuh sering digerebek gitu sama polisi, sama mungkin bapak-bapak yang di sini juga pernah gerebek kampung saya gitu. Ada orang minum-minum dan ternyata apa ya? Boleh gak ya ngomong ya Bang? Ngomong aja. Takut. Nggak apa-apa. Ternyata mereka di sana ada yang minum-minum lah gitu. Terus saya mau gerebek tapi saya sendiri gitu. Takut ya kan. Ini yang kayak Ya gini yang mau udah dijual gitu. nih, kayak gini-gini deh. Lu ngomongnya aja ngangengong. Habis ngeri, maksudnya dia kan kayak dia minum-minum gitu, Bang. Dia nih siapa? Iya, makanya si itu ada polisi-polisi itu. Terus? Iya, saya ngomong gitu. Biasanya nih yang gerebek-gerebek ini nih rame-rame beraninya polisi-polisi. Tapi saya lihat di sini polisi pada minum-minum ya. Terus saya mau gerebek sendiri, mau saya gerebek tapi saya sendiri gitu, takut juga. Oh gitu, gitu doang, Bang. Iya. Akhirnya nangkep juga gue. Lumayan sih sebenarnya sebagai sebuah ide. Nih gue rapihin dikit nih. Ini di depan saya ada banyak polisi. Kampung saya biasanya digerebek sama polisi kalau lagi pada minum-minum. Saya lihat sekarang di sini polisi pada minum-minum. Mau saya gerebek tapi saya sendiri, gitu kan? Iya betul. Itu Cing Abdel adalah masalah kebanyakan anak-anak. Jadi sebenarnya premisnya bagus-bagus, tapi delivery-nya kayak begitu. Kita pikir daripada sia-sia itu joke bagus-bagus di tangan dia kagak pernah dipakai, gak ada jobnya, kita beli. Lebih baik sia-sia deh. Ya. Bulin. Iya, Bang. Coba nih, Cing Abdel pengen denger juga nih, pengen preview dari lu. Lu masih ingat nggak set lu di CMM? Iya. Opening beat-nya kayak gimana? Sholat Jumat, tentang sholat Jumat. Coba. Tadi sholat Jumat nih, cuman sholat Jumat yang tadi itu sholat Jumat yang paling nggak fokus, nggak khusyuk. Karena di depan gua, di saf depan gua itu ada orang, bisa dibilang jamet. Dia sholat Jumat make baju band. Ada liriknya. Ada chord gitar juga. Nah itu sepanjang sholat Jumat, gue agak merhatiin imam lagi baca Al-Fatihah, gue perhatiin malah baju bandnya. Gue perhatiin chord gitar C, A minor. Ini nyambung apa kagak ya? Dari samping ada nyautin, nggak nyambung Bang, udah dicobain deh. Gitu doang. Yeah. Itu beatnya ya. Iya. Gimana Cing Abdel? Duit bakal keluar atau enggak nih kira-kira nih kalau kayak begini? Cing Abdel, lu kalau ngelihat anak-anak muda, kan kadang-kadang kita suka ngelihat orang audisi ya, kita audisi atau mungkin kita datang ke open mic. Menurut lu rata-rata orang-orang yang baru stand up tuh masalahnya apa kira-kira? Masalahnya dari Ferry sebenarnya ya, kalau gue sih merasa semua premis yang memang dia alami itu bisa menarik kalau cara nyeritainnya enak, terus juga PD-nya ada gitu. Kalau buat gue memang penonton orang stand up komedi, bahwa gue percaya bahwa itu terjadi sama dia gitu. Delivery-nya bagus gitu, terus pilihan diksinya lucu-lucu. Kalau tadi ngeliat yang berdua tadi sih memang kalau tadi udah pasti enggak gitu. Cuman kalau kita ini lihat premis yang di depan polisi itu boleh, tapi kalau buat gue nggak akan bisa pakai itu karena gue nggak bisa ngerasain itu. Gue akan mungkin lebih pakai yang salat ini karena gue juga pernah merasakan itu. Jadi ada sedikit apa hubungannya sama kayak gitu sih gue. Iya, waktu itu soalnya ada yang pernah ikutan ini, udah pernah ikutan Beat the Beat, sellernya yang ngejualnya itu pendek. Siapa sih namanya kok gue lupa lagi sekarang, bukan Ical tapi Gugun, siapa ya satu lagi? Ada satu lagi. Gugun ya, Gugun Beke. Nah, si Gugun Beke itu mengejual beat kan, tapi semua beat yang dijual tuh tentang menjadi kate. Siapa yang bisa pakai di antara Ical doang. Ucok baba kalau dibilang kesuci kan ada mentor. Kata gue gimana caranya gue mau pakai beat lu soal Beke semua, bisa kagak ada yang bisa dipakai. Tapi Cing Abdel, lu sendiri masih ada
suka ini kan lu kan di studio nih, Studio 948. Studio Iya. 9X tahu gue ya, no debat. Ya pastinya loh. Lu masih suka ngambil job korporat? Dari Masih. Zoom maksud gue. Masih. Wow. Iya. Kayak gimana tuh? Maksud gue bentukan acaranya apa? Perusahaan kah? Pemerintahan Sekarang kan kah? kayak gathering, terus kick off meeting segala macem, terus ada yang kalau yang dari apa namanya kementerian gitu udah mulai ada meeting untuk tahun ini, evaluasi tahun kemarin gitu. Biasanya kan memang kalau ini kan memang lumayan suka juga gue gitu ada di acara itu terus diselipin stand up. Nah sekarang juga kayak gitu. Dan mungkin ya sekarang udah terbiasa kayaknya deh Ji. Kita udah terbiasa jokes, punchline, anyep gitu. Artinya anyep nggak ada respon ke kita. Kayaknya gue sih udah mulai biasa gitu karena memang udah beberapa kali dan menganggap ya udah ini resiko yang harus kita sebagai seorang pelawak harus kita terima bahwa kita sekarang ngelawak ya kondisinya yang seperti ini. Bukan berarti nggak lucu gitu. Mungkin aja pada ketawa, mungkin. Iya. Atau bukan berarti lucu juga. Ya, terima aja lah apa adanya gue sekarang gitu. Iya sama. Gue juga sekarang udah mulai terbiasa kan. Tapi dalam hati gue kadang-kadang mikir, ini sehat nggak ya untuk terbiasa seperti ini gitu. Karena kita sekarang udah stand up tuh bahkan nggak ada komanya, nggak ada jedanya. Dari satu beat ke beat lain, begitu aja terus. Kalaupun kita butuh koma. Tapi kan lo kemarin keadaan kahar masih ketemu sama orang. Iya itu dia. Itu doang aja yang gue happy. Masa sih? Ada Abdur nih, Abdur lo. Mana ada Abdur? Nih, pergi sini. Nih. Abdur, lu bukannya lagi reading lu? Iya baru pulang bang. Ini lagi di sini ngapain? Mau ada job? Ada ini bantu-bantu orang tua nge-YouTube. Oh gitu, bisa ada bikin konten. Bikin konten. Belum, baru datang dia telat. Gue udah percaya bahwa memang semua yang dituduhkan di diri Mamat itu adalah fitnah dari Abdur. Karena semua yang dituduhkan ke Mamat dilakukan Abdur. Telat, tidur, mabuk. Ada ya bang ya. Lanjut dulu bang. Saya mau makan. Ada makanan di bawah? Enggak. Bawah udah ke bawah? Belum. Oh, belum. Oke ya. Dia nungguin lu nih berarti nih, Cing. Enggak, dia ntar mau ikut live. Hah, mau ikut live apaan? Gue ada live di YouTube gue, live musik. Oke. Tadi sampai mana ya gue? Oh, gue mau nanya ini sama Cing Abdel. Berarti lu kalau misalkan ngambil corporate gig, berarti harusnya beatnya beat aman dong. Jadi setidaknya anak-anak ini harusnya si Bulin, Diki dan yang lain-lain tahu kalau mau dibeli sama senior-seniornya, cari beatnya yang solid-solid dan kalau bisa sih yang bisa kepakai korporat gitu maksudnya. Iya, betul sekali. Beat andalan lu apa? Apa sih secara topikal tuh ngomongin apa? Apakah ada topik tentang pandemi? Kemarin soalnya di beat yang sebelumnya, siapa yang ngomong sama gue? Dia, Regen sampai request. Lu pada kalau ada beat soal pandemi, coba dibawain deh. Gue pengen belanja soal beat pandemi karena kepake di korporat. Lu ada nggak kayak gitu-gitu? Kalau misalnya di yang stand up off air ya sekarang di virtual ada set yang memang biasa gue bawain. Itu palingan di depan. Di depan gue ngebahas nama bosnya, keadaan kantornya, pandemi ada sedikit-sedikit, sekarang zamannya new normal yang nggak bisa dilakuin apa, yang harus ditinggalin apa. Mungkin 1/3 aja, 2/3-nya itu beat yang memang udah solid, yang udah tinggal disesuaikan dengan kondisi aja gitu. Teman ceritanya itu, punchline-nya itu tinggal ditambahin sedikit-sedikit aja. Oke. Jadi lu nggak ada request spesifik ya sama seller-sellernya harus bawain beat soal apa? Yang penting lucu. Lo ngomongnya ngomongnya buat tapi menurut gue punchline-nya lucu, diksinya lucu, nah itu kemungkinan gue beli deh. Diki sama Bulin udah ada bayangan belum kira-kira yang lu mau bawain besok apa aja gitu? Diki dulu deh, lu ada bayangan nggak? Ada sih. Soal ini Topik-topiknya apa aja? badut murung. Badut murung. Murung. Yang di pinggir-pinggir jalan tuh bang, kan ada tuh yang badut yang cuma megang palanya doang gitu, terus nunduk kayak diem dan ngapa-ngapain, tapi bawa anak gitu. Tiap gua kerja kurir gitu, lalu lalang lewat situ mulu udah tiap hari.
yang nggak berhenti tuh anaknya selalu makanin kerupuk lah, apalah yang dikasih orang kayak gitu. Terus gue juga suka ngelewatin lampu merah, tapi ada badut yang ceria gitu di lampu merah. Makanya kalau dia ketemu tuh nggak tahu udah gimana tuh nasibnya. Oke. Kurang lebihnya ada visual itu. Pokoknya lu udah bayangan lah mau bawain apa. Bulin juga udah ada bayangan bakal ngomongin apa. Secara topik beat apa aja Bulin? Paling sama ini yang kayak misalnya kita orang Indonesia suka nunda-nunda sesuatu. Kayak dari hal sepele kayak suka kalau lagi naik motor kalau bawa mobil nunda ngisi bensin padahal bensinnya udah dikit lagi udah di nunda gara-gara ngeliat pom bensinnya tuh rame ngantri, kita malas ngantri kayak gitu. Ya gue itu keresahan dua-duanya gue rasa secara premis ya barusan ya kalau kita belum tahu beatnya kayak apa tapi secara premis sih relatable. Gue juga sering tuh ngeliat badut murung. Gue di badut murung aja udah ketawa. Tapi sayangnya dua diksi-diksi begitu kalau di corporate kurang masuk ya. Betul. Sayang dah. Ya, dua kata lucu tuh nggak gitu. Dua kata lucu tuh nggak masuk gitu, nggak bisa gitu. Sial banget. Iya. Si Bulin juga, gue terus terang baru aja ngalamin berapa hari yang lalu. Gue nunda-nunda mau ngisi bensin karena antara kelupaan atau ada antar aja deh gitu. Jadi sebenarnya secara premis sih oke. Gue ya Cing Abdel itu kadang-kadang gue nggak tahu lu ngerasain hal yang sama atau enggak. Tapi kadang-kadang kita kalau open mic kan kita kadang-kadang suka terakhir ya karena nggak enak ngeganggu yang lain gitu. Kita nungguin, kita ngeliatin, terus kadang-kadang kita suka ketawa ngeliatin beat yang sebenarnya anyep, tapi karena kita tahu harusnya gimana ini beat gitu, atau yang dia maksud tuh kita ngerti. Lu juga suka ngerasain hal yang sama kan, Cing? Iya, kan waktu kita ngejuri suci juga kita lebih banyak ketawa pada saat orang itu gagal melucu gitu. Maksudnya apa aja? Jadi gimana ya? Lu sih Jing, menurut gue gue tuh dulu menyimpan itu sendirian, Ji. Maksudnya kalau ada orang gak lucu tuh gue ketawa dalam hati, Ji. Tapi sekarang gue ngeliat lu juga ketawa, gue jadi keluarin ketawanya. Kalau gue, kalau ada yang ada yang anyep, gue ketawa tuh lapisannya tuh banyak. Pertama gue kasihan sama dia karena gak lucu. Terus kedua kadang-kadang reaksi orang ketika dia sadar dia gak lucu atau dia salah ngomong juga lucu. Terus udah gitu semestinya seperti apa juga lucu. Jadi berlapis-lapis gitu. Tapi sih lebih banyak ngetawain orang sial aja sih. Tapi pada akhirnya kita selalu menikmati pertunjukan komedi baik dia punchline-nya lucu atau nggak lucu. Iya, tetap ketawa kita jadinya. Gue setuju. Dan seringkali gue terutama di open mic itu ngelihat premis-premis berharga tuh seliuran begitu aja tanpa eksekusi yang baik gitu. Kadang-kadang kita ngeliat ini anak belum tahu. Kadang ya bukan nggak bisa deliverynya, dia nggak tahu membawa dirinya seperti apa. Ibaratnya kalau di stand up tuh voice lu tuh apa sih sebenarnya, personal lu tuh seperti apa. Jadi bungkusannya tuh dia belum tahu. Jadi akhirnya premis bagus tuh melayang begitu aja. Nah berdasarkan itu hadirlah si Beat the Beat ini. Kadang-kadang anak-anak ini punya beat-beat yang bisa jadi solid kalau diolah dengan baik. Sayangnya mereka komika-komika tulul kan. Panggung belum ada, tapi kan mereka butuh penghasilan. Di sisi lain ada abang-abangan mereka yang selalu butuh beat-beat segar gitu untuk dipakai korporat. Karena gue terutama ya, kadang-kadang job gue tuh suka ngulang, gue juga nggak ngerti kenapa. Kadang-kadang kalau PLN nih, abis ntar PLN Jambi, nanti ada PLN Padang, ntar ada PLN apa gitu. Dan walaupun tempatnya beda-beda, kadang-kadang penontonnya suka ngulang gitu karena mungkin lewat Zoom ya, jadi dia suka nongol-nongol. Jadi kebutuhan akan beat-beat segar tuh selalu ada. Itulah kenapa hadir Beat the Beat untuk yang lagi nonton acaranya 29 Januari 2021. Dimulainya jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat. Bidersnya ada Abdel Ahrian, Ajis Doaibu, Ardit Erwanda dengan host Rin Hermana. Sellernya ada Diki Mangai, ada Ziung, ada Fahri, ada Bulin, ada Mamu. Lu bisa beli tiketnya di comicacomedy.club. Untuk pre-sale harganya Rp100.000. Ini sampai dengan 21 Januari 2021. Sekali lagi, harganya adalah Rp100.000. Periodenya sampai dengan 21 Januari. Setelah itu adalah presale 2. Habis itu ada harga normal. Harganya beda-beda lagi. Terima kasih untuk Cing Abdel, Bulin, dan Diki atas waktunya. Sukses untuk acaranya. Cing Abdel, moga-moga belanjanya ada manfaatnya. Amin ya. Oh sama satu lagi Cing Abdel, jangan ragu-ragu untuk bayarin beat. Kalau lu lihat justru jelek banget. Jadi lu ngeliat ada jelek banget nih. Lu bayarin aja, gue bayarin sekian. Jangan lu bawain lagi seumur hidup. Silakan.
Boleh kayak gitu. Makasih banyak ya semuanya ya. Oke. Thank you, bye-bye. Ya, ya.